Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang siapa saja orang-orang yang haram untuk dinikahi oleh kita. Jadi ayat tersebut dalam surat An-Nisa ayat 23 itu menjelaskan tentang istilah mahram, ya, tentang mahram yang selama ini kita pahami. Jadi mahram itu adalah orang-orang yang haram untuk kita nikahi. Nah, pertama yang perlu kita pahami adalah terdapat perbedaan makna antara istilah mahram dengan istilah muhrim. Jadi jangan sampai tertukar. Kalau mahram artinya adalah orang yang haram untuk kita nikahi, sedangkan muhrim artinya orang yang sedang melaksanakan ihram, ya, baik itu dalam ibadah haji maupun dalam ibadah umroh. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh pastikan ada ihram, ya, di situ di dalamnya, dan orang yang melaksanakan orang yang sedang melaksanakan ihram disebutnya muhrim. Jadi maknanya berbeda, jangan sampai tertukar. Sedangkan mahram adalah orang yang haram untuk kita nikahi. Nah, ternyata ditentukannya siapa saja orang yang haram untuk kita nikahi itu langsung diaturnya oleh Allah, ya, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23 tadi. Begitu, ada beberapa jenis di sana disebutkan, misalnya kurang lebih itu ada 3 sebab, ya, di situ. Jadi jenis-jenis mahram yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu ada 3 jenisnya. Pertama yaitu karena sebab nasab, ya, sebab keturunan, disebabin nasab karena sebab keturunan. Jadi misalnya ayahnya dengan anak perempuannya, atau anak perempuannya dengan ibunya, seorang anak laki-laki dengan ibunya, misalnya, itu kan mahram, ya. Jadi itu bisa babin nasab karena sebab keturunan. Jadi seorang ayah dengan anak perempuannya, atau sebaliknya seorang anak laki-laki dengan ibunya, itu karena sebab pertama, yaitu sebab nasab, sebab keturunan. Yang kedua bisa babil musaharah karena sebab pernikahan, misalnya antara menantu dengan mertua, gitu. Menantu dengan mertua, nah itu kan bukan karena sebab nasab mereka mahram, tapi bisa babil musaharah karena sebab pernikahan. Dan yang ketiga adalah bisa babil rodho'ah karena sebab sepersusuan. Jadi seorang anak dengan ibu asinya, begitu, ibu yang menyusuinya meskipun bukan ibu kandung, begitu. Jadi misalnya kalau dulu dalam sejarah Rasulullah, misalnya Rasulullah itu pernah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, misalnya. Halimah As-Sa'diyah itu kan bukan ibu kandungnya Rasulullah, tapi ibu asinya, gitu. Ibu asinya artinya Halimah As-Sa'diyah adalah ibu yang sempat menyusui Rasulullah ketika masih bayi, begitu. Nah, itu bisa babil musaharah. Jadi seorang anak dengan ibu asinya, begitu, itu karena itu akan menjadi mahram. Begitu juga dengan saudara-saudaranya, saudara sepersusuan. Jadi misalnya tadi Rasulullah dengan ibu asinya yaitu Halimah As-Sa'diyah, dan Halimah As-Sa'diyah misalnya memiliki anak perempuan, anak kandung, begitu, maka si anak perempuan itu menjadi saudara sepersusuan dengan Rasulullah, begitu. Itu juga mahram. Jadi 3 sebab, ya. Pertama bisa babil nasab karena sebab keturunan, yang kedua bisa babil musaharah karena sebab pernikahan, yang ketiga karena bisa babil rodho'ah karena sebab sepersusuan. Nah, itu yang dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai mahram. Mahram itu orang yang haram untuk kita nikahi. Jadi haram untuk melakukan pernikahan dengan mereka, dan tidak sah pernikahannya. Sehingga ketika ada orang yang akan menikah, maka mereka harus ditelusuri terlebih dahulu garis nasabnya. Jangan sampai ada ternyata calon suami dengan calon istrinya ini terdapat penghalang, ya, penghalang yang tadi yang menyebabkan mereka menjadi mahram. Saya kira itu untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.